Selamat datang untuk Pak Agus, selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai model infrastruktur jaringan. Nama saya Cornelius Nathan dari kelas TI 23C dengan NIM 2305 1204085. Baik, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung dengan peralatan lain dalam satu kesatuan. Jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi komputer yang autonomus. Jadi maksudnya adalah setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan komputer, walaupun mereka telah terhubung satu dengan yang lain, tetapi komputer tersebut masih harus bersifat mandiri. Jadi kita nggak bisa serta-merta ketika kita menggunakan komputer satu, maka kita mengharapkan komputer dua untuk melakukan kinerjanya sendiri tidak bisa. Tentu saja kita tetap harus mengendalikan secara manual untuk komputer kedua. Nah, lalu untuk jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Bisa dilihat pada gambar seperti ini. Untuk jaringan komputer terpusat, ya maksudnya itu adalah jaringan komputer yang mereka hanya berpusat dalam satu server saja. Sebagai contoh bisa kita lihat bahwa dari para komputer user tersebut, mereka hanya berpusat pada satu server saja. Nah, jadi ketika misalkan satu server ini mengalami trouble atau mengalami masalah, maka pastinya user-user lain akan juga ikut mengalami masalah. Karena hanya ada satu server yang karena hanya satu pusat saja. Tetapi, untuk yang kedua yaitu jaringan komputer terdistribusi, yang bisa dilihat di sini bahwa servernya atau pusat itu terbagi atau terdistribusi menjadi 3 bagian ya. Dalam contoh ini servernya terbagi menjadi 3 yaitu server 1, server 2, dan server 3. Nah, kelebihan dari jaringan komputer terdistribusi ini adalah ketika salah satu server sedang down, misalkan server yang ini, server A ini, nah maka server yang lain itu akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, bisa dilihat di sini bahwa misalkan user yang paling kiri ini dia terhubung ke 3 server yang berbeda. Lalu yang user yang satu ini dia terhubung ke dua server yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan ada satu server saja yang mengalami trouble, nah maka server yang lain ini nggak akan mengaruhi kinerja dari jaringan komputer itu. Jadi istilahnya saling membantu satu dengan yang lain seperti itu. Nah, lalu untuk pembagian jaringan komputer itu dibagi berdasarkan geografinya. Nah, untuk geografinya sendiri ini dilihat dari seberapa jauh atau seberapa besar jaringan komputer tersebut. Nah, pada kali ini akan terbagi menjadi 4, yaitu ada Personal Access Network atau PAN, lalu ada Local Access Network atau LAN, lalu ada Metropolitan Access Network atau MAN, dan yang terakhir ada Wide Access Network atau WAN. Nah, untuk Personal Access Network ini adalah adalah jaringan komputer yang dimana jarak antara satu device dengan device yang lain, jaringan antar komputer tersebut itu hanya terbatas hanya terbatas beberapa meter saja. Sebagai contohnya adalah Bluetooth. Ya, kita pasti sudah mengenal Bluetooth gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan Bluetooth pada satu jaringan, pada satu device, pasti akan ada batasan maksimal jarak. Pasti ada batasan jarak untuk mengakses device tersebut. Ya, misalkan ketika kita menggunakan earphone Bluetooth ya, contohnya pasti kita tidak bisa jauh-jauh dengan HP kita misalkan gitu ya. Ini tentunya karena jaraknya yang sangat sedikit ini maka disebut sebagai personal access network. Ya, karena hanya dipakai biasanya Bluetooth ini hanya dipakai untuk perseorangan saja. Salah satu contoh lain jaringan komputer yang menggunakan PAN ya adalah infrared ya atau inframerah. Biasanya digunakan ya untuk remote-remote seperti ini. Jadi untuk berkomunikasi mereka menggunakan yang namanya infrared seperti itu. Lalu yang kedua ada local access network atau LAN. Ya, ini mungkin istilah yang lebih dikenal. Ya, di mana untuk LAN di sini adalah di mana dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan atau satu gedung itu ada komputer-komputer yang terhubung dengan suatu router atau suatu WiFi seperti itu. Nah, pada contohnya mungkin biasanya dalam satu lab komputer
mereka pasti terhubung dengan suatu wifi, misalkan wifi lab komputer, atau mereka terhubung melalui kabel-kabelan yang udah ada di, biasanya terinstalasi di bagian bawah lantai seperti itu. Dan biasanya jangkauan dari LAN ini tergantung pemasangan ya, tergantung instalasi, bisa jadi satu ruangan saja atau bisa jadi bahkan bisa jadi satu gedung besar seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada Metropolitan Access Network atau MAN. Nah, untuk MAN di sini adalah diambil dari kata metropolitan. Ya, ketika kita mendengar kata metropolitan kan pasti yang terpikirkan dalam benak kita adalah suatu kota, ya, atau suatu distrik seperti itu gitu ya. Nah, jadi pada gambar ini bisa dilihat bahwa MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN seperti itu. Ya, misalkan uh, suatu bangunan universitas gitu ya, university building, mereka pasti punya LAN-nya sendiri gitu ya. Mereka mungkin punya kumpulan LAN-LAN, terus juga suatu HQ juga mereka punya LAN-nya masing-masing. Juga misalkan bangunan pemerintahan juga punya LAN-nya masing-masing. Nah, ini semua saling terhubung satu dengan yang lain melalui yang namanya MAN, Metropolitan Access Network. Jadi jangkauannya itu biasanya entah dalam satu mungkin kecamatan atau satu kelurahan atau bisa jadi satu kota sendiri seperti itu. Jadi MAN ini adalah kumpulan dari beberapa LAN besar yang saling terhubung satu dengan yang lain membentuk yang namanya MAN, Metropolitan Access Network. Lalu yang terakhir, yang paling besar jangkauannya, yang mungkin bisa dibilang mungkin nggak terbatas, itu ada Wide Access Network atau WAN. Nah, mungkin kalau dalam gambar ini bisa dilihat bahwa internet ya, itu internet ini sebenarnya dia termasuk dalam WAN, Wide Access Network. Ya, kenapa? Karena WAN ini sebenarnya kan gabungan dari beberapa MAN gitu kan ya. Misalkan kayak kota Surabaya saja udah berapa banyak itu ya jaringan-jaringan itu yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, akhirnya dihubungkan dengan kota-kota lain ya, misalkan ada Sidoarjo, ada kota Gresik, ada kota Pasuruan, itu menjalar semua saling terkoneksi satu dengan yang lain, sampai mungkin sampai ke Amerika Serikat, sampai ke Eropa. Nah, itu yang disebut sebagai WAN. Ya, jadi saking luasnya, biasanya jangkauannya ini udah satu dunia gitu ya, bahkan satu bumi itu masuk ke dalam Wide Access Network. Nah, jadi internet ini adalah contoh dari Wide Access Network sendiri, seperti itu. Nah, lalu juga ada pembagian jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Ya, terbagi menjadi internet dan intranet, lalu ada extranet. Nah, untuk internet sendiri ya mungkin kita sudah paham gitu ya. Jadi internet di sini adalah jaringan komputer yang dimana websitenya ya atau bagian internetnya itu bisa bisa kita akses secara bebas. Ya, misalkan ketika kita ingin mencari Wikipedia seperti itu. Nah, ketika kita mencari akses Wikipedia kan pasti akan otomatis muncul gitu ya, muncul di Google-nya seperti itu. Misalkan kita ingin mencari Wikipedia dari UNESA seperti itu. Nah, maka Wikipedia pasti akan secara otomatis menampilkan bahwa oh, data UNESA adalah sekian-sekian ya, mungkin sejarah, mungkin jurusan yang ada, fakultas yang ada dan sebagainya. Jadi semua pihak, semua orang ya atau semua pihak itu bisa mengakses website tersebut. Ya, itu internet. Nah, lalu ada yang namanya intranet. Nah, intranet ini kalau untuk gampang gambaran kasarnya dia adalah internet yang private. Ya, jadi tidak semua orang bisa mengakses intranet ini. Biasanya seperti mungkin data keuangan atau mungkin data data suatu perusahaan, ya website suatu perusahaan yang mungkin berisi data-data customer, data-data pegawai dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa diakses secara bebas tentunya kan ya. Nah, maka itu disebut sebagai intranet. Bahkan untuk mengakses website tersebut, ya kita harus mengakses mengakses itu menggunakan IP address tertentu. Ya, atau bahkan kita mengaksesnya tuh harus di tempat itu tersebut. Misalkan kita ingin mengakses data suatu bank seperti itu ya. Nah, maka ya untuk mengakses data tersebut ya kita harus berada di dalam bank tersebut. Ya, mungkin menggunakan WiFi dari bank tersebut atau kita mungkin punya IP address tertentu. Nah, atau bahkan biasanya kita sebenarnya juga bisa menggunakan VPN. Ya, jadi intinya internet adalah website atau internet yang bersifat private, ya tidak bisa
akses secara bebas. Nah, lalu ada yang terakhir, ada yang namanya extranet. Nah, untuk extranet sendiri ini adalah istilahnya adalah mungkin kolaborasi antara dua intranet atau lebih. Nah, sebagai contoh, jika kita lihat di gambar di sini, ya andaikan satu bangunan ini adalah satu intranet seperti itu ya. Misalkan ini satu intranet, ini kantor A. Nah, ternyata dia berkolaborasi dengan kantor kedua, kantor B. Nah, maka di sini akan terjadi yang namanya extranet. Nah, jadi kantor A bisa mengakses data kantor B, tapi kantor B dan kantor B juga bisa mengakses kantor A gitu. Tapi orang-orang luar tetap nggak bisa mengakses data kedua perusahaan tersebut tetap ya. Jadi hanya dua pihak ini saja yang bisa mengakses dari data-data tersebut seperti itu. Nah, misalkan ini ada 5 bank, ada 5 kantor, ya maka hanya 5 pihak kantor saja yang bisa mengakses masing-masing intranet. Ya, jadi kalau misalkan ada kantor lain di luar sini ya, maka dia tidak bisa mengakses internet tersebut. Nah, lalu ada pembagian jaringan komputer berdasarkan cara pembangunannya. Nah, itu disebut yang pertama ada yang disebut ad hoc mode atau yang kedua yang disebut infrastruktur mode. Nah, untuk ad hoc mode ini diambil dari kata Latin yang artinya yang secara literally, secara harfiah itu artinya secara langsung. Ya, jadi itu ad hoc itu artinya secara langsung. Jadi maksudnya adalah ad hoc mode ini adalah jaringan komputer yang dibangun secara langsung. Ya, jadi kita membangunnya itu nggak perlu harus mungkin membuat tower atau membuat BTS gitu seperti itu. Sebagai contoh sederhananya adalah ketika kita menggunakan hotspot WiFi. Nah, ketika kita menggunakan hotspot WiFi gitu ya, misalkan kita ingin menghotspotkan laptop kita seperti itu. Nah, kita kan tidak perlu tuh kayak harus bikin suatu tower atau bikin apa, kita cukup menyalakan tombolnya kita, menyalakan tombol hotspot di HP kita, nah otomatis kan pasti langsung terhubung ke internet. Ya, laptop kita dan HP kita yang dipastikan sudah terhubung dengan internet, nah itu kan pasti bisa mengakses internet gitu ya. Nah, dan ini kan itu kan secara langsung, secara spontan kan. Kita nggak perlu harus bikin rancangan dan lain sebagainya, tidak perlu. Kita cuma hanya perlu menyalakan saja, itu sudah langsung terhubung. Nah, tapi dan kalau misalkan kita selesai menggunakan hotspot gitu ya, misalkan oh kita sudah selesai nih, nah ya sudah kita langsung matikan hotspotnya, maka ya jaringan komputer juga hilang seperti itu. Jadi jaringan komputer ad hoc ini biasanya tidak bersifat permanen seperti itu. Nah, lalu berbeda tentunya dengan yang satunya, yaitu infrastruktur mode, ya di mana jaringan komputer ini itu sudah dibentuk ya, sudah dirancang sedemikian rupa ya, mungkin jaringannya seperti apa, instalasinya bagaimana gitu ya. Dan sudah juga tentunya membutuhkan biaya lebih mahal ya, karena harus ada router, ada kabel, mungkin juga harus bikin tower atau BTS-nya dan lain sebagainya. Sebagai contoh ini kan anggap aja akses point ini dia terhubung dengan router. Nah, router ini kan terhubung semua dengan komputer dan printer-printer ini ya. Nah, kalau misalkan kita udah selesai pakai, misalkan kita meninggalkan ruangan ini ya, pastikan jaringan komputernya kan tetap ada gitu ya. Dan kalau mau kita bongkar pun, dan kalau mau kita matikan pun, dia masih ada di situ. Instalasinya masih ada di situ kan. Kita nggak mungkin ketika kita matikan kita ngebongkar itu semua kan nggak mungkin. Nah, inilah infrastruktur mode-nya. Jadi seolah-olah jaringan komputer tersebut itu sudah dibangun sebagai suatu infrastruktur. Ya, jadi tidak bisa. Jadi ketika kita sudah selesai pakai ya kita nggak perlu membongkar dan lain sebagainya. Gitu. Kita hanya perlu tinggal mematikan saja. Kalau misalkan memang sudah tidak digunakan kembali. Nah, lalu ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan di sini maksudnya adalah bentuk-bentuk internet ya. Maksudnya bentuk-bentuk jaringan internet dalam suatu LAN ya. Jadi bisa dilihat pada gambar. Ini anggap aja ini adalah suatu suatu LAN gitu ya. Misalkan LAN dari suatu laboratori komputer gitu ya. Misalkan ada topologinya ini ada contohnya ada point to point ya. Jadi antara satu laptop dengan laptop lain secara langsung gitu ya. Lalu juga ada yang terhubung, lalu juga ada yang berbentuk seperti bus atau seperti bis ya, disebut bus topologi.
lalu ada yang berbentuk seperti cincin ya, ring topologi, ada yang berbentuk seperti bintang ya, star topologi, ada juga yang berbentuk hierarki ya, atau tree topologi, atau bisa disebut hierarki topologi. Ada juga yang disebut sebagai mesh ya. Nah, perbedaan mesh dan star ini ya, star ini kan dia bentuknya seperti jaringan komputer terpusat ya, seperti gambar yang pertama kita lihat tadi. Nah, kalau yang mesh ini dia bentuknya itu saling apa ya, itu bentuknya lebih kompleks lagi. Bisa dilihat, ini kan kita komputernya kan hanya terhubung sama server, lalu server terhubung sama komputer satunya. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim data dari komputer satu ke komputer kedua, ya itu kita harus lewatin ini dulu, lewatin server ini dulu. Tapi kalau mesh, misalkan kita pengen ngirim dari komputer satu ke komputer 3 misalkan ya. Nah, kita tinggal harus ngirim ini dulu, ngirimnya langsung ke komputer 3. Jadi nggak perlu semacam server dan lain sebagainya. Bahkan kita mau ngirim ke komputer 2 itu pun juga bisa ngirim secara langsung. Seperti itu. Lalu juga ada topologi yang berbentuk garis atau line. Nah, yang pertama ada bus topologi. Nah, untuk bus topologi sendiri ya seperti kita lihat ya sebelumnya, dia berbentuknya seperti tempat duduk kursi gitu ya. Jadi saling saling zigzag ya, saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, kelebihan dari bus topologi ini adalah biaya instalasinya lebih murah ya, karena hanya membutuhkan sedikit kabel ya, seperti dilihat pada gambar ini kan dia hanya butuh mungkin satu 2 3 4 5 6 kabel gitu kan ya. Nah, jadi biaya instalasinya lebih murah. Lalu juga untuk penambahan klien atau penambahan workstation-nya juga lebih mudah. Jadi kalau misalkan kita ingin nambahkan komputer baru gitu ya, ya kan kita tinggal nyambungin kabelnya ke kabel pusatnya ini gitu. Jadi nggak perlu kita bikin lagi atau kita kalkulasikan lagi, nggak perlu. Jadi kita tinggal menyambungkan saja. Dan juga ya topologinya sangat sederhana gitu ya, karena kan ya bus topologi gitu kan, kita bisa berandai-andai oh bahwa dia bentuknya seperti bis gitu ya, kan kursi bis itu kan dibuat selang-seling gitu ya, seperti itu. Nah, tapi tentunya bus topologi ini juga punya kekurangan gitu ya. Yang pertama, jika salah satu kabel bermasalah maka akan berdampak dengan klien lain ya. Kalau misalkan satu kabelnya, misalkan bagian yang ini terputus ya, misalkan kabel dua ini terputus, komputer dua ini terputus, nah pasti kalau misalkan kita ingin datanya dari servernya dari sebelah kiri, nah maka pasti komputer 3 4 5 ini juga akan ter terhambat gitu ya, karena adanya putusan jaringan ini, seperti itu. Lalu juga potensi terjadinya data collision yang tinggi ya, jadi kemungkinan itu terjadinya tabrakan data itu sangat memungkinkan gitu ya. Misalkan kita komputer satu pingin ngirim data ke komputer 5. Nah, kan kalau misalnya kita ngirim data ke komputer 5 kan pasti komputer 2 bisa jadi ya, komputer 2, komputer 3 atau komputer 4 kan juga ikut ngirim data ke komputer 5. Nah, kemungkinan terjadinya tabrakan data ya, jadi kayak datanya tuh bakal numpuk gitu ya. Nah, itu bakal terjadi. Kemungkinan bakal terjadinya itu bakal tinggi. Seperti itu. Nah, itu yang apa kelemahan dari bus topologi. Nah, lalu yang ketiga ya, karena bus topologi ini adalah topologi yang jadul dan sulit untuk dikembangkan. Ya, karena bentuknya hanya seperti ini, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada star topologi. Ya, bentuknya seperti jaringan komputer yang terdistribusi, seperti itu. Nah, kelebihannya adalah jika salah satu komputer mengalami trouble, maka jaringan masih dapat berjalan. Ya, benar kan ya. Misalkan komputer satu mengalami trouble gitu ya, misalkan. Nah, maka kan yang trouble kan hanya satu komputer saja. Sedangkan komputer lain itu masih bisa connect dengan servernya ini gitu. Lalu dia juga bersifat fleksibel ya, misalkan kita ingin menambahkan satu komputer lagi di daerah sini misalkan ya, ya udah kita tinggal tinggal taruh di situ, terus nanti kita tinggal connect aja ke server utamanya aja. Ya juga star topologi ini juga bersifat lebih aman ya daripada bus topologi, dan juga troubleshootingnya juga lebih mudah. Jadi troubleshooting ini maksudnya adalah ketika terjadi masalah, ketika terjadi trouble itu kita bisa mencari solusinya atau mencari
masalahnya itu lebih gampang juga, seperti itu. Nah, itu troubleshooting. Nah, tapi startup topologi juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama adalah yang jika switch atau servernya ini mengalami trouble, ya maka semua komputer juga mengalami trouble gitu ya. Ya kalau misalkan switchnya trouble kan semuanya kan terkonek ya, otomatis dia juga mengalami trouble. Nah, yang kedua juga dia membutuhkan banyak kabel gitu kan ya, karena kan misalkan setidaknya butuh satu kabel untuk terhubung ke satu server gitu kan ya. Nah, lalu yang ketiga, jaringan sangat bergantung dengan switch. Ya, seperti balik ke poin pertama, kalau misalkan switchnya nggak trouble ya aman gitu ya. Tapi kalau misalkan switchnya punya trouble, misalkan switchnya nge-lag atau switchnya rusak ya, maka semua komputer juga kena dampaknya seperti itu. Nah, lalu ada ring topologi. Nah, kalau ring topologi ini adalah bentuknya ini dia seperti cincin ya. Nah, kalau tadi kan servernya ada di tengah ya, untuk star topologi kan ada di tengah. Sedangkan untuk ring topologi ini ringnya servernya berada di satu cincinnya itu tadi, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya adalah performanya juga lebih baik daripada bus topologi. Ya, jadi mungkin kecepatannya juga lebih bagus daripada bus topologi. Lalu yang kedua, ring topologi ini mudah diimplementasikan gitu ya, mudah diimplementasikan gitu. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan install new kalian juga lebih mudah, sama seperti bus topologi. Jadi kalau misalkan kita ingin nambah klien baru ya ya udah kita tinggal misalkan naruh di sini ya udah kita tinggal terhubung sama server sama komputer di sebelahnya ya, atau mungkin kita pengen koneknya di sini. Nah, ya mau udah kita tinggal konekin komputer kita dengan komputer kiri dan komputer yang kanan seperti itu. Nah, tapi kekurangannya juga banyak tentunya ring topologi. Nah, kekurangan yang pertama adalah kinerja komunikasinya dihitung dari banyaknya node atau banyaknya komputer yang terhubung. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu dia seberapa cepat gitu ya, misalkan dia semakin banyak komputer yang terhubung, maka kinerjanya juga akan semakin lambat gitu ya, karena kan banyak ya, makin banyak titik-titik yang harus dilewati ketika kita ngirim data gitu. Nah, troubleshooting sulit yang kedua. Nah, jadi kalau misalkan ketika ring topologi ini mengalami masalah atau mengalami trouble, nah tentunya kita harus mencari sumber masalahnya itu akan lebih sulit gitu. Karena nggak pasti, karena nggak seberapa kelihatan mana yang salah, mana yang jadi masalah atau mana yang jadi penyebab masalah itu terjadi. Nah, jika salah satu komputer terputus, maka yang lainnya juga ikut terputus. Ya bener ya, kan bentuknya seperti cincin ya. Kalau misalkan cincinnya itu dia lepas gitu ya, dia dia ada yang satu yang patah, dia kan nggak bukan cincin sepenuhnya gitu kan ya. Jadi dia ada yang bolong, yaitu akan tentunya akan berakibat dengan jaringan komputer tersebut. Misalkan komputer yang ini mengalami masalah, dia terputus gitu ya karena kabelnya rusak atau sebagainya. Nah, maka komputer yang lain juga ikut terdampak seperti itu. Misalkan kita ngirim dari komputer sini, mungkin ke komputer sini, tapi karena terputus ya mau nggak mau kita harus ngirimnya dari sini, sehingga sehingga akan memakan waktu yang lebih lama dan juga ya bisa jadi terjadi error seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada mesh topologi. Nah, mesh topologi ini topologi yang paling rumit ya istilahnya gitu ya. Tetapi tentunya dia memiliki banyak kelebihan. Yang pertama yaitu jalur pengiriman data yang banyak. Ya, kalau kita lihat tadi sebelumnya itu kan dia bentuknya seperti bintang dan setiap komputernya itu memiliki koneksi seperti itu. Misalkan komputer satu ingin mengirimkan ke komputer yang kedua. Nah, maka kita tinggal mengirimkan komputernya ya ke kanan aja seperti itu. Misalkan kita komputer satu ingin ngirim ke komputer 4, ya kita tinggal kirim aja ke komputer 4 seperti itu. Ya, jadi jalur pengirimannya sangat banyak dan dipastikan setiap komputer itu pasti terhubung dengan komputer yang lainnya juga. Yang kedua, ini terjadinya collision data. Ya, karena kita kan ngirimnya secara langsung ya. Jadi peluang untuk terjadinya collision data itu sangat minim terjadi seperti itu. Yang ketiga, bandwidth cukup lebar. Maksudnya kecepatan jaringannya tentunya lebih cepat juga karena
kan kita ngirimnya hanya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi nggak perlu kita lewat, misalkan kita ingin ngirim data dari komputer satu ke komputer 2, komputer 3. Nah itu kan kita nggak perlu tuh harus ngirimin dari komputer 2 terus baru sampai ke komputer 3. Kan langsung ngirim secara langsung aja seperti itu. Lalu juga yang keempat, keamanannya lebih baik. Nah walaupun dari banyaknya kelebihannya itu, tentunya ya pasti ada kekurangannya juga ya. Itu proses instalasinya yang rumit dan juga proses instalasinya yang mahal. Ya karena membutuhkan banyak kabel gitu ya. Misalkan komputer satu pengen terhubung ke komputer yang lain kan minimal butuh 4 kabel ini kan. Misalkan ini butuh satu, ini butuh dua, ini butuh tiga, butuh empat ya, dan tentunya pasti juga rumit gitu ya, karena kan harus ada perhitungannya, ada rancangannya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi juga ada pembagian jaringan komputer berdasarkan kabelnya. Nah, ya jadi ya ada dua, yaitu yang namanya wire network ya, yaitu jaringan komputer yang menggunakan kabel, dan ada juga jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel atau near kabel. Nah, yang menggunakan kabel ya misalkan ini server terhubung sama switch ya. Nah, itu kan dihubungannya kan bisa menggunakan kabelan seperti itu. Ya, biasanya kan ada di kantor-kantor gitu ya. Di kantor-kantor itu menggunakan kabelan seperti itu. Nah, tapi ada juga kan komputer kok di kantor-kantor yang misalkan di server itu menghubungkan kabelnya dengan LAN ke server. Nah, tapi server atau routernya ini mengirimkan sinyal ya, entah sinyal WiFi. Nah, itu tentunya pasti akan ditangkap oleh laptop pengguna seperti itu. Nah, jadi itu ada dua ya, yaitu ada wired network dan ada juga wireless network seperti itu. Lalu juga ada pembagian jaringan komputer berdasarkan siarannya. Ada yang unicast, ada multicast, dan ada broadcast. Nah, untuk unicast ini sistemnya dari one to one ya. Misalkan ketika kita mengirimkan satu file, khusus satu file dari satu orang ke mengirimkan file ke satu komputer yang lain ya, misalkan dari user A kirim ke user B seperti itu ya. Nah, itu kan dikirimkannya secara langsung seperti itu. Nggak perlu kita ngirimkannya ke dari orang pertama terus baru dikirimkan ke sini kan nggak perlu. Nah, lalu ada multicast. Ini dari one to many gitu ya. Dari satu ke banyak orang. Jadi ada. Nah, bedanya multicast ini bahwa nggak semua pihak ya, nggak semua orang itu bisa menerima filenya kita seperti itu. Misalkan kita hanya mengirimkan data tugas kita ke hanya orang tertentu saja gitu kan. Ya, misalkan hanya ke dosen ya udah kita tinggal kirim ke dosen aja. Nggak perlu kita ngirimkan ke teman-temannya kita seperti itu. Nah, lalu ada yang disebut sebagai broadcast. Nah, kalau broadcast sesuai namanya, ini kita udah tahu ya. Jadi dia itu me, apa ya istilahnya dia tuh menyiarkannya tuh secara merata. Ya sama kayak kita siaran radio atau siaran TV kan pasti nggak milih-milih tuh. Kalau misalkan TV, oh aku pengen milih buat apa siarannya cuma ke TV ini tok gitu ya, nggak bisa kan. Pasti siarannya dibuat live, dibuat bebas seperti demikian rupa, dan tinggal nunggu TV-nya buat nerima siarannya aja seperti itu. Ya jadi ini sifatnya one to many gitu ya, tapi semuanya dipastikan mendapatkan siarannya itu. Nah, jadi saking banyaknya internet yang terhubung gitu ya. Jadi dunia ini kita semua ini tinggal di dunia yang semuanya tuh sudah terhubung dengan internet ya. Jadi saking besarnya perkembangan internet gitu ya. Jadi hampir seluruh dunia itu sudah terhubung dengan internet, dan mungkin minim sekali gitu ya daerah yang belum terjamah oleh internet seperti itu. Baik, jadi mungkin sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi saya. Sekian dari saya, Kurnia dan terima kasih.